Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak sampai mana, salam konservasi. Sahabat konservasi di seluruh Indonesia, kemarin sudah kita bahas tentang Josterop Indonesia itu sendiri dan bagaimana sejarah, latar belakang dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas salah satu yayasan yang memang konsennya di konservasi ya, Mas. Yeah. Konservasi, dan di sini sudah ada Om Irwan Jasmoro. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol-ngobrol santai aja ya Om. Yeah. Ya. Siap. Jadi kita berbicara tentang konservasi, bagaimana baiknya kita punya komunitas Josterop Indonesia. Mungkin Om Irwan yang lebih memahami tentang konservasi daripada teman-teman kita. Nanti kita minta masukan seperti apa gitu. Sehat Om? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Yayasannya itu namanya yayasan apa? Yayasan Wahana Gerakan Lestari Indonesia. Disingkat kita bilangnya Yayasan Wagleri. Wagleri. Ya, Waglerinya sendiri. Wagleri itu nama spesies ular sih. Oh iya iya. Ya, jadi, dan itu kegiatannya apa aja di situ? Yang kita jalani sekarang kegiatannya riset, keanekaragaman hayati, fokusnya di sana, terus pendampingan masyarakat. Kita punya binaan kampung satwa di Moyudan, Sleman. Terus itu bekerja sama dengan Fakultas Biologi UGM, kita ngelola living laboratorinya Fakultas Biologi UGM. Terus kita punya proyek konservasi ex situ, kita punya penangkaran, biarpun masih fokusnya baru di reptil. Dan rencananya sih kita mau main ke burung juga. Oh iya. Ya. Oh, kalau sekarang konsernya di mana? Lebih di itu untuk di penangkaran baru reptil aja sih. Oh, untuk saat ini di reptil. Iya. Dan memang fokusnya di hewan lokal atau? Iya. Fokusnya di hewan lokal. Ya. Hewan lokal. Ya. Berarti kalau ke burung belum masuk. Ya, baru. Kebetulan kemarin di akhir semester yang lalu itu ada di tempat kita dipakai untuk KKN. Salah satu proyeknya di KKN itu ini sih, bikin kandang burung. Jadi kedepannya di bulan-bulan ini pengennya sudah mulai nggarap itu juga. Kalau di unggasnya itu tapi unggas sudah ada tuh. Sudah ada yang dikerjakan. Biarpun masih yang simpel-simpel, yang sederhana. Yang sudah dikerjakan penangkaran dan jadi itu baru perkutut. Perkutut lokal. Iya, perkutut lokal. Iya. Itu jalan jadi. Yang lain-lainnya belum. Kalau tempatnya misal atau kita bisa menghubungi itu di tempat mana itu, misal kantor atau apa gitu? Itu kantornya di Kampung Satwa itu, di Gedung Banteng, Moyudan, Sleman. Gedung Banteng, Moyudan, Sleman. Ya. Berarti kalau saat ini ada kegiatan apa? Biasanya ya, dulunya itu ada dipakai untuk kunjungan anak sekolah sih itu, di kompleks itu, Kampung Satwa di tempat kita, living laboratory ini. Tapi sekarang tutup. Karena pandemi. Untuk kunjungan personal kecil-kecil itu masih bisa. Untuk sekedar dolan, survei, nonton, ngobrol itu masih bisa. Tapi kegiatan edukasi yang skalanya agak gede, datang beramai-ramai, kita ngajar, kita cerita, kita dongeng, itu udah masih belum mulai lagi. Biasanya seperti itu, tapi selama pandemi nggak bisa. Terpaksa. Penangkarannya itu di mana itu misalnya? Di sana. Tetap di sana. Di Gedung Banteng di Moyudan itu. Yang reptil yang kita kerjakan di sana, yang kemarin untuk pertama kalinya kita jadi itu biuku kura-kura. Orlitia burnensis itu. Tahun ini netes 5, nelur 6 netes 5.
lumayan lah untuk sebuah skala kecil, dan karena apa ya, kita lebih fokus pada mencoba sesuatu yang belum dicoba. Ya, karena selama ini sangat jarang orang breeding itu, orang menangkarkan itu, dan kura-kuranya juga dilindungi sih. Dan apa ya, bagi kita kita butuh belajar lebih lanjut sih kalau kita memang mau menyelamatkan itu. Kalau misal komunitas yang apa namanya, ternak, misal komunitas ternak, itu apakah memang secara otomatis itu masuk ke konservasi, atau dilihat dulu hewan yang diternak hewan apa tuh, seperti apa gitu kira-kira? Dilihat dulu hewannya apa, terus dilihat dulu konsep atau tata kelola ternaknya seperti apa. Oh Jadi, iya, iya. ya kalau kita ternak kambing, ternak sapi, ternak ayam kampung, ya nggak konservasi karena fauna domestik budidaya itu kan. Iya, iya, budidaya. Ya itu ternaknya ternak budidaya. Tapi kalau yang ditangkarkan satwa liar, itu kita bisa mengelolanya sebagai sebuah sarana konservasi dengan catatan. Catatannya menjaga kemurnian jenis yang paling pasti itu sih. Dan untungnya Jostrop dari awal sudah sepakat seperti itu. Ya. Tidak ada penyilangan merusak gen atau apalah. Iya. Berarti bisa disebut komunitas konservasi jika melakukan apa namanya, yang dilihat berarti hewannya dulu. Terus ada apa namanya, kegiatannya seperti apa, ada apakah harus ada pendataan? Sebaiknya iya, karena data itu penting untuk menengok sejarah dan apa ya, gathering information, untuk mengumpulkan informasi. Misalnya komunitas di Jostrop kemarin ada laporan penangkarnya jumlahnya sekian, indukannya jumlahnya sekian, anaknya yang keluar jumlahnya sekian, dan itu tadi untuk bisa kita ngomong ini sebagai kegiatan konservasi, kita juga harus lihat outputnya, keluarannya seperti apa, dan itu tadi kontribusinya bagi konservasi sendiri itu apa. Karena kalau kita ternak satwa liar sudah menjaga kemurnian jenis, tapi kemudian kontribusi kita kepada alam, kepada populasi liar hewan yang kita ternak itu belum ada, kayaknya belum sah. Ya. Berarti gambarannya konservasi itu harus hewan liar. Iya, karena itu tadi. Hewan liar ya. Iya, itu tadi. Karena kalau kita ngomong, karena kalau kita ternak hewan domestik, hewan itu ya itu bukan itu tadi, itu urusannya budidaya namanya. Seperti kambing atau kucing. Ya, itu. Ya, dan itu tadi apa ya? Di bagian inilah sebenarnya kita butuh membuat klasifikasi yang jelas. Ketika ngomong pelestarian ketika kita ngomong konservasi, agar kita nggak salah jalan itu tadi. Kita misalnya niatnya konservasi tapi milih satwa ini kucing gitu. Itu agak susah juga itu. Karena terus karena ini apa, niatnya konservasi kok dilepas liarkan. Nah, itu malah kita bikin masalah baru gitu. Karena harusnya dia tidak ada di habitat liar, malah jadi ada. Nah, untuk misal apa namanya, kegiatan konservasi secara urutannya itu seperti apa sih? Mulai dari awal mungkin, misal kita mau membentuk komunitas yang fokusnya konservasi. Nah, itu yang awal kita lakukan itu apa seharusnya? Kayak isi niat sih. Niat apapun diawali dengan niat. Niatnya konservasi, karena nanti kemudian di sana akan ada banyak konsekuensi sih.
ada banyak ini sih kalau kita ngomong Halangan. iya ini sebuah jalan terjal Iya. dan nggak cuma terjal sih itu sunyi juga gitu. Ya terus jalannya susah Angker. angel rano kancane itu harus siap seperti itu kalau kita Iya. ngomong Sarannya ya wani ngelih gitu. iya wani ngelih wani getih itu dan ya itu sih Itu modal utama ya. iya kenapa dulu apa ya itu saya tertarik dengan Jostrop karena aku melihatnya teman-teman punya niat itu punya kerentek iki ono itu Iya. jadi ya dan sampai hari ini masih Iya, istiqomah alhamdulillah masih istiqomah. Dan tetap idealisme konservasinya Iya. tetap dipegang dengan erat. Berarti dan yang itu utama. sering ngomongnya pendataan itu aku belum melengkapi pendataan loh. Itu anak aku anakan pelecin kok Wah, ini suratnya udah tak kumpul pelanggaran. jadi kelingan tuh Pelanggaran ini. Ini salah satu peternak juga teman-teman, peternak peleci juga. Jadi berarti yang utama adalah niat. Ya. Iya. Modal utamanya adalah niat. Nah setelah itu kita harus melakukan apa lagi? kita punya modal Modal. ya Modalnya yang berubah ya kalau kita niatnya konservasi peleci kita punya peleci. punya induknya punya kandangnya punya cadangan makanannya artinya kesejahteraan dan kelangsungan hidupnya sudah kita siapkan kita apa sih sanggup menjamin lah. Terus berarti kasarannya materi lah ya. Itu materinya materi konservasinya itu mau kita apa mau ngapain kalau kita ngomong ternak itu tadi. Nah untuk biasanya kan pandangan teman-teman yang belum terlalu memahami konservasi itu kan konservasi rilis, konservasi kita ternak dirilis. Apakah ada tahapan untuk merilis hasil ternak itu? Apakah ada tahapannya? Nah itu tahapannya apa aja kira-kira? Sebenarnya apa ya? Ketika yang kita konserv, yang kita ternak itu bukan satwa dilindungi, itu kita belum punya kewajiban sih sebenarnya. Tidak ada aturan yang menjelaskan bahwa kita harus rilis. Tapi ketika itu yang kita ternak itu satwa dilindungi, posisi teman-teman yang memelihara itu sebagai dititipi oleh negara itu ada kewajiban untuk rilis. Tapi kalau burung kita ngomongnya peleci ya, pelecinya itu bukan flavus, bukan Wallacea, bukan opior Jawa itu belum ada kewajiban. Iya, belum ada kewajiban. Tapi kalau kita melakukan rilis pun nggak apa-apa selama itu tadi catatannya pertama melepasnya di tempat yang tepat sesuai endemik. Supaya habitatnya. Jadi kita tidak melakukan introduksi, nggak malah memasukkan jenis baru di suatu habitat itu. Yang kedua kondisi burungnya sehat. Jangan sampai kita ngelepas burung tapi malah ternyata kita membunuh. Ya tidak cuma membunuh sih, malah nyebar penyakit di alam malah nulari peleci yang sudah ada di situ. Penyakit nulari burung lain itu malah kita kan malah bikin masalah kan itu. Di tempat habitat kondisinya sehat. Yang ketiga dia punya kemampuan untuk bertahan hidup. Nah itu penting ya. Penting banget untuk hewan hasil ternak gitu ya. Iya, karena hewan yang lahir di captivity, lahir di kandang, apalagi kalau dirawat manusia, proses membesarkannya misalnya mamalia sing nyusoni disusui oleh orang. Kalau misalnya burung begitu netes terus di hand feeding itu secara naluriah ada proses yang hilang kan, interaksi dengan induk selama dibesarkan. Nah di bagian-bagian seperti itu jiwa alamnya enggak ada. Ya kita harus mengembalikan karakternya. Jangan sampai kita ngelepas burung sehat tepat habitat tapi ada orang lewat dipeteti turun berisiko bagi burungnya kan. Kalau orangnya seneng tok nonton itu nggak masalah, tapi kalau terus diambil dibawa pulang kan mubazir niat kita melepas. Jadi ada proses habituasi di sana. Di burung diadaptasikan dengan kondisi habitat, diajari cara hidup di alam liar,
Karena kalau hewan ternak nggak tahu predator juga ya. Ya, Iya. terus bisa jadi tidak mengenal ini. Mengenal predator. Ya, tidak mengenal makanan alami yang ada di situ. Iya. Nah, ini di Burke golek ifur ora ono. Anane walang, anane uler itu. Iya, Itu harus dikondisikan karena itu eman-eman, jangan sampai kita niatnya baik, Karena ketidaktahuan kita. ya ada proses yang tidak sempurna di sana, jadi malah mubazir. Dan bagian pengondisian ini, habituasi ini bisa jadi sulit dan panjang prosesnya. Iya. Dan kadang makan biaya. Mungkin bisa dibuatkan aviari besar Ya, mungkin ya. terus diberikan dikenalkan dengan makanan yang ada di habitat baru tempat dia mau dilepas, dikembalikan instingnya agar takut manusia, agar takut predator, kayak gitu. Itu penting untuk menjaga kelangsungan hidup hewan yang kita lepas liarkan. Memang masih kalau untuk rilis kayaknya prosesnya panjang ya. Ya, itu butuh apa ya? Yang pertama butuh keikhlasan. Ya. Itu Keikhlasan. keikhlasan itu ikhlas di melepas burungnya. Iya. Yang kedua, ikhlas di mendampingi dan itu mempersiapkan prosesnya itu. Iya. Karena itu butuh telaten, butuh serius. Tahun 2015 atau 14 aku lupa. Itu ada kegiatan konservasi badak Merapi, itu kegiatannya teman-teman PSL, Pusat Studi Lingkungan Hidup Sanata Dharma. Dulu dapat sumbangan burung betet dari teman-teman penangkar. Burung betet. Ya, itu dilepaskan di Taman Nasional Gunung Merapi. Sebelum dilepas kita pilah dulu jenisnya cocok nggak sih ini, subspesiesnya yang punyanya Jawa apa bukan, itu seleksinya seperti itu. Terus kemudian burungnya dinyatakan sehat untuk dimasukkan ke kandang habituasi. Di sana diajari mengenal makanan yang ada di sana. Jadi kalau biasanya di kandang dipakani, dikasih makan millet, dikasih makan jagung, hanya itu saja. Dikasih makan kuaci, ya diajari makan buah yang ada di hutan. Iya. Dan lebih dari 6 bulan dulu proses itu sebelum akhirnya kandang dibuka dan burungnya dilepas. Itu di Taman Nasional Merapi ya? Iya. Berarti di sana itu ada kasarannya itu yang menampung untuk adaptasi itu? Iya. Di sana? Iya, dulu kita kerjasamakan dengan warga di Turbo. Iya. Jadi yang merawat dan menyediakan pakan itu warga. Jadi Iya. ya. Kapan-kapan ke sana main nih harusnya teman-teman Justerop. Ya mungkin masih kepepet sih. Iya, mungkin masih di sana mungkin masih ada mungkin. Iya. Itu butuh proses lah. Iya, saya kira Justerop kita fokus ternak aja dulu ya. Iya. Banyak untuk rilis kapan-kapan lah. Kapan-kapan itu enggak apa-apa karena iya. Karena belum ada kewajiban ya untuk karena di Justerop ini masih banyak ternaknya dakun. Ya, dan aku melihatnya ini, iya. ketika teman-teman bisa menangkar, kemudian bisa mengisi ruang mengisi demand, mengisi permintaan pasar untuk jenis burung itu, di bagian itulah teman-teman sebenarnya sudah berkontribusi. Artinya mengurangi perdagangan burung liar tangkapan alam. Itu saja sudah bagus sekali sih menurutku. Karena penangkaran itu bisa jadi elemen kunci penting dari menjaga kelangsungan hidup, bertahan hidupnya suatu jenis. Kalau gini kita ngomong pleci ya di Justerop, tapi juga tidak menghentikan tradisi memelihara burung kicauan, karena ini sudah jadi tradisi. Iya, sudah menjadi budaya. Susah ya.
fokus ternak aja teman-teman, nggak usah mikir-mikir rilis lah. Nanti dulu. Prosesnya masih panjang, kita harus mengadaptasikan hewan yang anak-anakan kita yang sering kita lola, apalagi hand feeding itu sudah terbiasa sama manusia ya Om ya. Cedet nih, mungkin dicoba uang. Nah itu. Eman-eman. Ya, makanya itu kalau aku melihatnya di teman-teman itu tadi mengisi ruang untuk mengurangi perdagangan burung liar tangkapan alam itu sudah luar biasa sih. Iya. Berarti Om Irwan juga mengikuti ya perkembangan Josterop seperti apa ya? Iya. Biarpun kadang nek kopdar wis ora tau teko. Ini juga temen Om Irwan ini temen Josterop lama dari awal ya Om ya. Dari awal bentuknya Josterop Om Irwan. Apa dari pos malahan ya? Pos belum. Pos belum ya? Belum. Pos aku masih melihat di kejauhan. Ya. Masih memantau. Iya. Ketika jadi Josterop baru aku belum. Iya, karena mungkin idealisnya sama ya, jadi ikut-ikut masuk ya. Karena apa sih? Berharap satu hari nanti ada yang bikin kayak gitu dan terwujud. Ya, insya Allah kita tetap konsisten dengan konservasi, yaitu pun. Nah, ini kita juga butuh dukungan dari luar Josterop seperti yayasan yang jenengan itu ya, yang kendalanya pandemi ini sih. Jadi pengennya kita ini Josterop ini ada kegiatan di luar gitu loh, mengetahui bagaimana konservasi teman-teman di luar Josterop itu seperti apa. Kita kan belum, kasarnya kita itu cuma masih sibuk di dalam ya. Iya, masih sibuk di dalam gitu. Jadi saya merasanya ilmu konservasi kita pun masih kurang banyak gitu. Nanti takutnya kita keliru gitu. Nah, makanya pengen kita misal yayasan jenengan ada kegiatan di luar, kita bisa ikut gitu loh. Kita bisa ikut belajar, misal ada seminar atau ada pembelajaran apa gitu. Oh iya. Kebetulan yayasan itu punya grup WA ya. Kita pakai itu sebagai lahan diskusi. Terus paling nggak sebulan sekali kita punya seminar kecil-kecilan, kita nyebutnya ngaji ekologi. Ngaji ekologi. Ya. Ini di bulan November. Ini ada seminar kecil kita ekologi Komodo tanggal 13 apa ya. Nanti kalau mau tak. Nah, siap. Insya Allah datang. Iya. Siap. Ini loh, ini kok online kok. Oh, online? Iya. Berarti lewat pakai Google Meet kita nanti. Google Meet. Oh iya, siap. Nanti ini kabar-kabar aja kalau. Itu karena yang ngisi kebetulan itu teman yang tugasnya di Taman Nasional Komodo, dia. Memang apa ya? Lagi rame ya. Iya. Lagi rame, lagi hangat. Komodo lagi hangat ini. Ya. Makanya terus digaduk gitu, yuk kita biar tahu lah, biar kalau apa sih, kalau mau komentar, kalau mau malah apa bikin statement, kita setidaknya tahu Komodo itu kayak apa dong. Iya, lagi rame. Iya, daripada salah omong. Bahaya. Iya. Urusannya bahaya. Iya. Ya, nanti kabar-kabar Om itu kalau ada. Iya. Dan memang berarti nggak ada kegiatan secara langsung, nggak ada ya? Selama pandemi ini nggak ada, belum bisa, kita juga nggak berani sih. Iya. Ya, karena apa ya? Berisiko lah, takutnya nih apa-apa nanti malah disalah-salah gitu lah. Repot juga. Repot. karena kegiatannya pasti berhubungan dengan orang lain ya. Iya. Kita pengen bikin kumpulan sih rasanya. Kumpulan untuk kelas offline-nya lah, kita cerita tentang apa, kebetulan kita lebih fokusnya ke ekologi sih belakangan, karena kami melihatnya itu apa ya, itu semacam pondasi tentang bagaimana kita melihat lingkungan sebagai sebuah entitas yang utuh. Bagaimana lingkungan itu elemennya banyak dan semuanya saling terkait. Kadang anggota yang saling terkait itu kita nggak bisa lihat karena mikroorganisme kita nggak bisa lihat.
Dan kita makhluk terestrial, kita hidupnya di atas permukaan tanah, kita nggak bisa lihat yang ada di bawah tanah, yang ada di bawah air, yang terbangnya tinggi banget. Itu kita punya keterbatasan di indera kita untuk mendeteksi keberadaan mereka. Tapi itu tadi, dengan ilmu ini kita tahu bahwa itu ada dan itu punya peran. Dan tujuan akhirnya sebenarnya itu tentang menghargai alam, tentang menghargai keanekaragaman hayati, bahwa yang kadang-kadang kita anggap nggak penting, misalnya rumput, misalnya petalok, itu wah sepele neng didiono, tapi ketika itu dihilangkan, itu akan berdampak bagi makhluk yang lain. Iya, karena sebenarnya flora fauna itu nggak bisa itu satu dipisah, paket, satu paket. Karena itu tadi, kalau kita ngomong pelajaran biologi SD itu, kita kan dikenal piramida makanan kan. Iya. Yang jadi pondasinya itu tetap produsen, itu tetap flora, iya. Di sana, dan itu mendukung kehidupan yang di atasnya. Jadi kalau yang di bawah nggak kuat, yang di bawah dihilangkan, piramida ini bisa runtuh. Iya. Dan itu jadi apa ya? Dan itu tadi, menjaga ini tetap harmonis itu nggak mudah sih. Iya. Karena dinamika kehidupan kita sekarang sebegitu dinamis ya. Merubah bentang alam itu dianggap biasa. Iya. Hutan di babat, kalau sungai dibendung. Iya, berarti kalau flora fauna itu saling bersangkutan, berarti kan hutan atau lahan lah itu juga pengaruh banget ya Om sama kegiatan kita lah, kasarannya kegiatan konservasi ini.